Selamat malam saudara, senang sekali saya Herdina Suherdi kembali menjumpai Anda dalam Kabinet Kerja Menjawab program kerjasama TVRI dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tema kami malam hari ini adalah budaya dan pendidikan karakter bangsa dalam kancah global. Bagaimana kemudian menghasilkan anak-anak bangsa yang berkarakter baik, mandiri, bersih, jauh dari korupsi melalui pendidikan karakter. Lalu kemudian bagaimana kebijakan, strategi, dan juga implementasinya. Kita akan bahas bersama dengan dua orang narasumber yang sudah hadir malam hari ini bersama kami. Yang pertama adalah Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Profesor Kacu Marijan, PhD. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Ya. Lalu hadir juga pengamat pendidikan, Bapak Indra Karismaji. Selamat malam, Pak Indra. Malam, Mbak. Ya, baik. Terima kasih sudah hadir di Studio 6 TVRI. Pak Dirjen, yang pertama tentu saja menjadi pertanyaan mungkin bagi sebagian orang, pendidikan karakter ini pengertiannya apa? Lalu kemudian karakter seperti apa yang ingin dibangun dalam diri anak-anak bangsa ini, Prof? Pendidikan karakter itu adalah upaya untuk menumbuh kembangkan. Jadi bukan hanya menanam, tapi menumbuh kembangkan karakter-karakter positif yang dimiliki oleh siswa kita, seperti karakter disiplin, kreatif, jujur, berintegritas, ya, agar mereka tidak hanya mengandalkan kemampuan pengetahuannya, tetapi juga kemampuan sikap, perilaku untuk bermasyarakat, ya, berbangsa dan bernegara. Jadi termasuk bagaimana untuk hidup bersama. Baik, itu pengertian dan juga apa yang diharapkan dapat tumbuh dalam diri anak-anak bangsa kita saat ini. Lalu kemudian kebijakan apa yang lalu diterapkan oleh Kementerian Pendidikan untuk menanamkan karakter bangsa? Kita menggunakan 3 jalur di dalam pendidikan. Pertama adalah jalur kurikuler. Itu melalui mata pelajaran yang kita kembangkan. Kemudian yang kedua adalah jalur ekstrakurikuler dalam kegiatan tertentu, dan yang ketiga adalah jalur non kurikuler. Jadi tidak semua itu masuk di dalam jalur kurikuler. Nah, untuk jalur kurikuler misalnya kita harapkan mereka itu nanti memiliki 3 kompetensi besar. Pertama adalah kompetensi dalam pengetahuan, ya, sehingga mereka memiliki logika dan mengembangkan logika yang baik. Yang kedua, mereka mampu memiliki kemampuan dalam hal beretika. Jadi tidak hanya pintar matematika, mata pelajaran tertentu, tetapi hidup berbangsa, bermasyarakat juga harus bagus. Pintar tetapi sering menyakiti orang, juga nggak baik. Maka etikanya harus baik. Dan yang ketiga itu adalah dalam hal estetika. Sehingga di sini ada sikap perilaku indah, sikap perilaku yang berupaya untuk mengembangkan imajinasi, tetapi juga upaya untuk mewujudkan imajinasi, jadi kreativitas dan lain-lain. Sehingga apa? Murid-murid kita, siswa kita itu memiliki kemampuan yang komplit, pintar, beretika, tapi juga berestetika. Itu ketiga-tiganya. Dan itu yang dikembangkan di kurikulum kita. Nah, tentu saja tidak cukup hanya kurikulum, karena kurikulum juga terbatas, maka siswa juga diharapkan memiliki minat tertentu. Siswa ikut di dalam kegiatan ekstrakurikuler tertentu, bisa di kesenian dan lain-lain. Sehingga misalnya gini, selama ini banyak orang kalau berprestasi di bidang sains itu luar biasa, tapi kesenian enggak gitu loh. Padahal harusnya sama-sama balance. Ya, punya kemampuan dan prestasi kesenian bagus juga. Apalagi kombinasi. Nah, mereka bisa aktif di ekstrakurikuler, ada kesenian, ada olahraga, ya, hobi-hobi itu. Sehingga kompetensi dasar yang dimiliki bisa berkembang secara baik. Nah, selain itu juga non kurikuler. Nah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah
membuat keputusan menteri untuk non kurikuler ini. Misalnya, kita harapkan mereka membaca sebelum belajar ya, dengan bacaan-bacaan non kurikuler tadi, bisa novel, bisa cerita rakyat dan lain-lain. Kemudian juga menyanyikan lagu kebangsaan, supaya apa, mereka menyadari kita menjadi satu bangsa. Kegiatan-kegiatan tersebut yang kemudian oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimasukkan dalam program penumbuhan budi pekerti itu ya? Nah, Pak Dirjen. penumbuhan budi pekerti, jadi SK Keputusan Menteri tentang penumbuhan budi pekerti. Lalu mereka juga mencintai khasanah daerah. Lalu ada lagu-lagu daerah dan lain-lain. Ya. Sehingga murid-murid kita memiliki kemampuan yang lebih paripurna. Jadi tidak hanya pengetahuan logika ya, tapi kembali itu ada etika dan estetika. Nah, tentu saja ini diharapkan tidak hanya di sekolah, tapi juga di keluarga dan masyarakat. Karena apapun waktu di sekolah juga terbatas, tapi kita juga punya guru lain ini di luar sekolah. Ada di guru di televisi, guru di media ya, sosial, internet dan lain-lain. Banyak hal yang membawa pengaruh terhadap pertumbuhan tapi karakter kalau seorang anak. kita sudah kuat fondasinya di keluarga dan di sekolah, saya kira penumbuh kembangan karakter budi pekerti itu akan berjalan lebih baik. Baik, Pak Indra sebagai pengamat pendidikan, menurut Pak Indra sebetulnya karakter bangsa yang seperti itukah tadi yang memang idealnya dimiliki oleh anak-anak bangsa kita? Tadi disebutkan oleh Pak Dirjen misalnya, tidak hanya pintar tapi juga beretika dan berestetika. Apakah itu yang seharusnya menjadi jawaban atau ada yang lebih tepat misalnya? Kalau saya lebih simpel sih Mbak berpikirnya. Saya percaya kita bicara karakter, kita bicara tadi Pak Dirjen mengatakan estetika, itu semua bertumbuh pada tingkat kecerdasan. Kalau kita semakin cerdas, kebetulan kalau sekarang itu pakai standarnya Bloom taksonomi, jadi yang lebih ngetrend sekarang di dunia pendidikan global itu disebut dengan higher order thinking skills, kemampuan berpikir yang semakin tinggi. Level paling bawah, paling rendah, yang paling dianggap kecerdasan yang paling rendah itu adalah level menghafal. Ya. Jadi kalau kita hanya mampu menghafal itu dianggap ya kecerdasannya paling rendah. Jadi kalau kita bicara pendidikan karakter, budi pekerti, isinya hanya menghafalkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh, ketemunya adalah orang lupa, kan gitu. Iya. Akhirnya karena laksanakan sudah yang lupa dengan hafalannya udah lupa kan gitu loh. Ya. Nah, tingkat yang lebih atas itu adalah memahami, understanding, sudah paham. Jadi nggak hanya dihafal tapi paham kenapa harus begini, kenapa kita harus buang sampah pada tempatnya, kenapa kita harus menghormati orang lain, gitu. Sudah memahami. Nah, tingkat yang di atasnya lagi adalah mengaplikasi. Setelah paham bisa melaksanakan. Jadi bukan hanya tahu nggak boleh buang sampah sembarangan, tapi sudah tidak membuang sampah sembarangan lagi. Ya. Itu sudah levelnya sudah mengaplikasi. Tingkat lebih atas lagi adalah menganalisa. Yang lebih di atas lagi adalah mengevaluasi, dan yang paling tinggi adalah menciptakan. Nah, ini sudah tingkat level yang paling tinggi, yang paling tertinggi kemampuan berpikir manusia itu di menciptakan. Profil dari anak-anak kita saat ini di Indonesia sampai di tataran yang mana, di level yang mana? Oke. Memahami, Kalau kita mengaplikasi atau kita lihat sejarah masih dulu. menghafal? Kita lihat sejarah dulu. Sejarah kita dengan kita lihat ada candi-candi, ada pura-pura bangunan yang ada di Bali yang tidak ada di tempat lain di dunia ini, tari-tarian. Nenek moyang kita sudah di level yang menciptakan. Yang creator sebenarnya. Nah, yang sudah mampu menciptakan makanya level ya tingkat Udah level kemampuannya. teratas sebetulnya. Kalau kita bicara akhlak, kita bicara ini ya luar biasa. Tapi makin kesininya saya ngeliat justru anak-anak kita kemampuan menciptakannya itu semakin sedikit, kan gitu. Yang besar justru kemampuan menghafal. Kita bisa lihatlah fenomena yang cukup ngetren sekarang itu, misalnya kita bicara pengusaha baru Gojek. Ya.
Kenapa dari 250 juta orang Indonesia hanya satu yang bisa bikin Gojek? Ya kan? Ya. Dan yang menariknya lagi, saya dapat info dari Kominfo, sekarang itu programmernya Gojek bukan orang Indonesia, banyak kan orang India. Kan berarti kita ada masalah ini dengan SDM kita, ya kan? Dan itu juga bisa dibuktikan dengan, nah ini pasti bisa di cross check dengan Pak Dirjen, kualitas pendidikan Indonesia itu termasuk yang paling rendah di dunia ini. Kualitas pendidikan kita termasuk yang Paling rendah di paling dunia rendah. ini. Karena ini juga paparannya Pak Menteri bulan Desember tahun lalu ya Pak, yang gawat darurat pendidikan Indonesia itu. Kita itu ranking 64 dari 65 di PISA. Ranking 40 dari 40 negara di learning curve. Di World Education Forum tahun ini kita nomor 69 dari 76 negara. Di TIMSS kita 42 dari 42 negara. Ya. Padahal anggaran pendidikan kita, APBN saja tahun depan 425 triliun. Untuk pendidikan. Belum termasuk APBD, Jakarta 16 triliun, daerah-daerah lain Jadi yang seharusnya besar-besar. masalahnya bukan di anggaran ya. Gitu. Masalahnya bukan di anggaran, Baik. tapi penggunaan anggarannya, dan itu World Bank, Bank Dunia juga sudah bikin reportnya. Ya. Penggunaan anggaran pendidikan di Indonesia ini masih belum efektif, Ya. gitu. Yang itu harus diperbaiki. Pak Dirjen mungkin bisa menjawab ini. Mengapa kemudian kualitas pendidikan kita kerap kali berada di level terbawah kalau disejajarkan dengan negara-negara lain di dunia? Apakah masalahnya pada kurikulum ataukah masalahnya pada gurunya sebagai penghantar? Kalau saya lihat sebetulnya kita juga nggak jelek-jelek amat ya. Dalam tataran elitis, inovator kita bagus banyak. Anak-anak kita yang ikut dalam juara Olimpiade dunia juga cukup Banyak. bagus. Itu elitis. Oke. Dan memang dari di mana-mana elitis. Yang menciptakan Borobudur dan lain-lain juga elitis sebetulnya. Kita bayangkan tahun ketika merdeka yang melek huruf kita baru 5%. Ya. Kita sekarang berbalik menjadi 95%. Ya. Jadi dari sisi kuantitatif sebenarnya sudah cukup. Ada progres yang besar. Nah, memang di sini ada tantangan dari segi kualitas. Sehingga tenaga human resource kita yang punya kemampuan analitik, mencipta dan lain-lain itu masih kurang dari segi jumlah. Ya. Tetapi bahwa banyak orang kreatif, ya hebat. Ya kalau dulu misalnya orang bisa menciptakan Borobudur karena kebetulan saya ngurusi Borobudur itu. Nah sekarang kita juga banyak orang yang juga bisa menciptakan pesawat. Yang dulu nggak ada. Ya, lapangan terbang kita juga bagus-bagus. Yang dulu juga nggak ada gitu loh. Baik. Nah, cuma ini memang nggak banyak. Makanya kurikulum kita didesain juga untuk menumbuhkan kreativitas. Tadi saya sebut adalah karakter yang tidak hanya berimajinasi, bermimpi, tetapi juga kreativitas. Baik. Nah, Pak Dirjen, kebudayaan mungkin nanti- itu dimungkinkan ke sana. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi karena pertanyaan saya tadi masih belum terjawab tuh mengenai mengapa kemudian kualitas pendidikan kita masih berada di level yang terbawah. Apakah masalahnya di guru atau masalahnya di kurikulumnya? Oke. Tapi kita harus jawab nanti setelah jeda berikut ini, dan saudara kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Kami aparatur negara adalah pelayan rakyat, siap melayani sepenuh hati. Semangat Pagi Indonesia, bukan semangat berkarya dan beraktivitas,
laporan langsung perkembangan ekonomi, pembangunan, dan kekayaan wisata tiap daerah. Semua terangkum di sini. Semangat Pagi Indonesia, setiap pagi pukul 7 WIB di saluran Pemersatu Bangsa, TVRI. Betul sekali. Dilihat di sisi kanan wajah, tinta berubah warna di pojok bawah, diraba di bagian angka, cetakan kasar yang jadi tanda di terawang supaya kelihatan ada tanda air gambar pahlawan. Pegang uang di depan cahaya, kalau tidak ada jangan percaya. Dilihat, diraba, di terawang. Ini referensinya orang-orang gaul. Ini Reo, tontonan yang kaya hiburan dan banyolan, juga obrolan dengan masalah yang sedang hangat. Ada musik, ada canda dan tawa. Ini Reo, hadir Rabu, Kamis dan Jumat pukul 21 di sini di TVRI. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab. Malam hari ini kami berbincang mengenai budaya dan pendidikan karakter bangsa dalam kancah global. Saya kembali tadi menyambung mengenai mengapa kemudian kualitas pendidikan kita, Pak Dirjen, kerap kali berada di peringkat yang terbawah. Apa masalahnya kira-kira? Nggak, tadi kan kita juga sebetulnya nggak jelek-jelek amat. Nggak jelek-jelek amat ya. Itu tadi data-data yang disebutkan tadi tidak mewakili ya, Pak ya? Ya memang betul, itu nggak salah. Tapi juga nggak jelek-jelek amat. Kalau kita lihat sejarah kita, 70 tahun 5% itu masih hanya rate yang bisa baca itu hanya 5%. 5%. Nah kalau kemudian menjadi 95%, berarti sudah peningkatan yang luar biasa sebetulnya ya? Nah memang tantangan kita masih banyak. Pertama adalah kita belum bisa menghasilkan orang-orang yang kreatif. Ya, analitikalnya itu betul. Nah, di mana duduk persoalannya macam-macam. Saya kira ini ada problem kompleksitas. Guru bisa berperan di situ. Bagaimana kita menghasilkan atau memiliki guru-guru yang tidak hanya membuat orang lain mengetahui, memahami, dan menjelaskan, tetapi juga guru yang menjadi sumber inspirasi. Ya. Ini belum banyak. Nah, kemudian kurikulum kita bisa jadi juga perlu direview. Misalkan seberapa jauh itu efektif. Ya, karena itu kan kita memperbaiki nih, sedang memperbaiki kurikulum kita supaya lebih baik lagi. Kemudian juga infrastruktur. Ya, infrastruktur kita juga perlu diperbaiki. Nah, sekolah yang memiliki infrastruktur terbaik, ya, iklim yang baik, tentu saja berbeda dengan yang tidak baik. Karena itu fokus kita adalah memperbaiki apa yang kita sebut dengan iklim pendidikan yang bagus, tetapi juga insan-insan yang baik. Jadi muridnya, aktor-aktornya, muridnya, kemudian gurunya, tapi juga ekosistem. Sehingga jalinan antara satu dengan yang lain itu secara otomatis bagus. Ya. Kalau aktor dan ekosistem yang baik, insya Allah ya, kita optimis lebih bagus lagi. Termasuk dari penggunaan anggaran yang masih di sana sini juga. Jujur aja masih ada salah penggunaan misalnya. Butuh waktu berapa lama lagi kira-kira Pak Dirjen untuk bisa kalau kita mencapai lihat misalnya, yang diharapkan tadi itu? Misalnya, dari 5% menjadi 95%. Lompatannya kan sekitar 70 tahun. Ya. Nah kalau kita lihat misalnya ini kan bisa dilakukan percepatan. Karena ada dua hal. Pertama adalah akses. Bagaimana akses pendidikan itu merata. Jadi tidak hanya orang-orang tertentu, orang kota dan lain-lain. Kemudian yang kedua adalah soal kualitas. Nah ini dua-duanya harus nyambung. Nah memang
ada tantangan kita. Ya, ada orang Jawa kan ono rego ono rupo. Ya, ada harga, ada rupa. Iya, ya kalau mau pendidikannya bagus, ya memang ya dibutuhkan investasi yang baik. Nah, cuma bagaimana investasi tepat sasaran gitu. Ya kan? Nggak mau investasi kok mau itu. Tentu saja tidak hanya modal kan, karena yang penting adalah upaya membangun karakter dengan spirit yang luar biasa. Sekitar tahun 60-an itu ada ahli psikologi sosial namanya David McClelland. Ya. Dia menulis buku namanya Need for Achievement, kebutuhan untuk berprestasi. Bagaimana anak-anak dari keluarga miskin dan lain-lain itu ada spirit untuk mencapai sesuatu. Nah, tetapi apakah hanya sekedar mencapai sesuatu? Ya. Tadi saya sebut mencapai sesuatu dengan beretika. Ya kalau bukan haknya ya jangan diambil. Nanti bisa jadi koruptor, misalnya gitu ya. Nah, kalau ada orang lain yang berkompetisi, makanya berkompetisi secara baik. Nah, kalau ini kita sadari bersama, saya yakin ada percepatan-percepatan. Misalnya gini, sekitar sekitar 2 dekade yang datang misalnya, level pendidikan selevel SLA bisa tercapai. Ya, kemudian perguruan tinggi juga akan naik ya. Nah, tidak hanya kuantitas, tapi juga kualitas. Nah, kita itu ada pemerataan. Kalau kita bicara ekonomi, memang dua-duanya sulit. Mau pertumbuhan atau pemerataan. Pemerataan. Kalau mau pertumbuhan itu elitis. Kalau pemerataan itu ya agak susah. Nah, kita mau kerja dua-duanya. Ya kualitas, ya kuantitas juga bersama-sama. Nah, makanya selain upaya data-data angka-angka kuantitatif tadi, yang penting adalah spirit tadi. Spirit untuk orang mau berubah ke arah yang lebih baik. Kita tanamkan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang hari ini lebih baik dari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Kita harus bersama-sama menjadi bangsa yang tidak pesimis. Menjadi bangsa yang optimis. Hari esok kita ikhtiarkan lebih baik daripada hari ini. Baik, saya kemudian ingin menyoroti lagi mengenai tadi Pak Dirjen juga mengakui bahwa memang masih ada tantangan dan juga kendala sehingga kita belum mencapai guru yang bisa menginspirasi. Kemudian ada kekurangan juga mungkin dari sisi kurikulum. Kalau menurut pengamatan Pak Indra sejauh ini sudah setahun lebih kabinet kerja ini, bagaimana implementasi terkait dengan tadi kurikulum, di mana kekurangannya, lalu kemudian guru juga tadi disebutkan Pak Dirjen belum banyak guru yang bisa menginspirasi. Padahal secara berkala ada yang namanya uji kompetensi guru misalnya. Ada beberapa kritikan yang ingin saya sampaikan ke kementerian di kabinet kerja setahun ini lah. Gitu. Yang pertama ini terus terang agak bingung arah pendidikannya. Kenapa? Karena Indonesia sekarang ini menjadi satu-satunya negara di dunia yang punya 2 kurikulum berjalan secara bersamaan. Tidak ada negara lain yang punya 2 kurikulum nasional berjalan secara bersamaan. Jelas ini akan membingungkan banyak pihak, ya kan? Dan ini apakah yang saya dengar akan ada kurikulum nasional yang baru, benar atau tidak? Atau mungkin Pak Dirjen lebih tahu di sana ya. Ini sangat membingungkan. Yang kedua juga kurikulum yang baru, yang K13 ini juga ada beberapa hal yang aneh. Salah satunya adalah sekarang ini dunia digital, dunia teknologi. Tapi pelajaran komputer malah dihapus dari kurikulum. Diganti prakarya. Padahal kalau kita bicara kancah global itu tidak terlepas dari itu tadi, digital tadi kan ya, justru teknologi itu, kan gitu, dan modernisasi. Ada satu hal yang agak rancu, kenapa ini ke sana, dan yang saya kaget itu beberapa penjelasan dari pejabat kementerian pada saat seminar besar itu dengan ribuan orang, kenapa komputer dihapus dari kurikulum. Jawaban beliau adalah mengatakan karena 30% sekolah di Indonesia belum ada listriknya.
Nah ini kan lucu kan gitu loh. Ya. Artinya harusnya yang 30% pasanglah listrik. Dialiri listrik ya. Ya kan? Bukan yang kemudian 70% itu dikorbankan untuk yang 30% kan begitu. Ya. Ini satu hal juga yang kami dan teman-teman guru komputernya sedang berusaha fight untuk ke Pak Menteri, mengatakan Pak ini zaman sekarang loh Pak kan gitu. Karena menteri-menteri yang lain tuh dengan Pak Nasir, Maristek Dikti, saya ketemu dengan Pak Jonan, bahkan Pak Rudiantara di Kominfo juga mengatakan ini penting kan gitu. Ya, ya. Tapi di Kemendikbud sendiri kok malah tidak ada kan gitu. Ini satu hal yang kasihan anak-anak kita. Padahal bulan ini MEA dibuka. Nah kalau kondisinya kita nggak siap, bagaimana kesiapan kita nantinya ya? SDM kita tidak siap, ya kan jadinya kita hanya menjadi itu tadi kritikan terhadap kurikulum yang nanti mungkin bisa dijawab oleh Pak Dirjen, tapi nanti juga tentu ada kritikan terhadap kualitas guru kita ya, barangkali nanti ada, tapi kita harus jeda lagi ya untuk mengikuti info terkini, dan saudara kami akan kembali usai Indonesia Terkini berikut ini. Selamat malam, Anda menyaksikan Indonesia Terkini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Saudara, praktisi hukum Luhut MP Pangaribuan menyatakan tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparatur penegak hukum di Indonesia. Terlebih survei menyebutkan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur penegak hukum turun. Praktisi hukum Luhut MP Pangaribuan mengatakan menurut survei dari berbagai media kepercayaan publik terhadap aparatur penegak hukum menurun. Tidak mudah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparatur penegak hukum seperti Kejaksaan Agung, Kepolisian, Pengadilan, dan Advokat. Luhut menyatakan sangat berat untuk mengembalikan kepercayaan publik jika pelaku hukum sudah terbiasa dengan praktik korupsi, serta tidak mudah untuk menghapus kebiasaan seperti tersebut. Selain itu, Luhut menambahkan aparatur penegak hukum, khususnya pimpinan penegak hukum, harus berani mengatakan tidak untuk korupsi, serta harus mengetahui seberapa mampukah para pimpinan penegak hukum untuk tidak menyalahgunakan kewenangannya, serta memastikan setiap tahapan proses yang dilakukan secara benar. Kami akan hadir kembali 30 menit dari sekarang. Sampai jumpa. Salah satu agenda prioritas atau nawacita adalah kualitas hidup manusia Indonesia yang maju dan sejahtera. Memberdayakan masyarakat miskin dan rentan adalah tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan Kementerian Sosial RI melalui rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni, kelompok usaha bersama atau KUBE, penyaluran rastra atau beras untuk keluarga sejahtera, pemberdayaan komunitas adat terpencil, dan peningkatan aksesibilitas pemenuhan kebutuhan fakir miskin untuk menciptakan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Gambarnya jangkrik. Yah, TV-nya masih analog ya? Ganti dong ke digital. Digital? Ya, digital. Tinggal install set-top box, gambar tajam, channel banyak, tanpa iuran bulanan. Hey, gimana? Bagus kan? Gambarnya jangkrik. Hah? Sambut era digital dan nikmati kesempurnaan gambarnya. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Revolusi mental adalah satu gerakan untuk menggembleng manusia Indonesia ini menjadi manusia baru yang berhati putih, berkemauan baja, bersemangat elang Raja Wali, berjiwa api yang menyala-nyala. Mari melangkah, tinggalkan apa yang lama, masuki apa yang baru. Mulai hari ini, lancarkanlah gerakan hidup baru. Pas kuliah aku ngambil jurusan animasi, itu menarik karena ketika seni bercampur dengan teknologi gitu. Ketularan kanan kiri. Setiap manusia menginginkan kebahagiaan, tetapi seringkali kita nggak menyadari bahwa kebahagiaan itu nggak kemana-mana, tapi justru ada di mana-mana. Dan bisa hadir di setiap tempat, di semua rasa, dan tentunya setiap hati yang selalu mensyukuri.
Ya, Anda kembali bersama kami dalam Kabinet Kerja Menjawab dan Anda juga bisa berinteraksi bersama kami langsung di nomor telepon 021-574-3476 atau di 574-3478 terkait dengan tema kami malam hari ini, yaitu adalah budaya dan pendidikan karakter bangsa dalam kancah global. Tadi mungkin Pak Dirjen bisa menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Indra terkait beberapa kekurangan ataupun kritikan dalam kurikulum kita saat ini. Misalnya ada penerapan 2 kurikulum yang mungkin di negara-negara lain itu tidak ada, lalu kemudian menghilangkan beberapa mata pelajaran, misalnya pelajaran komputer yang sebetulnya di era digitalisasi saat ini itu justru diperlukan untuk ditanamkan, dibekali kepada anak-anak. Satu begini, kita itu sedang berupaya untuk mereview dan memperbaiki kurikulum 2013 yang pada akhirnya nanti secara bertahap sampai tahun 2020 itu sudah selesai dilaksanakan serentak. Tapi bukan berarti ada kurikulum baru ya, bukan, Pak ya, hanya tadi kayak saya perbaikan. Ini perbaikan, ini beda loh antara baru sama sekali dan tidak. Ya seperti Anda lah pakai baju. Ya. Gayanya kan bisa macam-macam kan gitu loh. Ya. Nah kemudian soal materi pembelajaran. Tadi di awal saya katakan itu ada 3 pintu. Ya. Ada kurikuler, ada ekstrakurikuler dan ada non-kurikuler. Okay. Jadi jangan semuanya itu harus dimasukkan ke kurikuler. Baik. Nanti ada kritik lagi, masa ada 15 pelajaran? Jadi ada yang bisa menggunakan pintu ekstrakurikuler. Jadi kurikulum yang sekarang ini dianggap sudah termasuk yang baik, meskipun nanti jika ada kekurangan mungkin ada perbaikan di sana-sini ada gitu perbaikan, ya. Tapi tidak gitu kemudian merubah menjadi satu hal yang baru lagi jadi ini penting, jangan semuanya itu lalu semuanya harus masuk itu. Nanti pendidikan lalu lintas pun masuk di situ, pendidikan seks juga masuk di situ, semuanya masuk di situ. Bayangkan anak-anak kita kembali bawa buku yang berat gitu, banyak. Berat sama tablet Pak Isabak. Baik, gitu loh. Sudah ada penelpon yang terhubung bersama kita malam hari ini. Kita sapa dulu. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Iya, selamat malam. Dengan Bapak siapa dan di mana, Pak? Malam, Mbak Dina. Iya, malam. Dengan Pak Sanusi. Ya, Sanusi Kaplale di Pemula. Iya, silakan Pak Sanusi. Silakan Pak. Iya, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Pak. Iya, jadi sebetulnya kan masih ada berbagai guru yang masih mempersoalkan mengenai kurikulum 2013. Juga kurikulum 2006 dan seterusnya. Sekarang kan kalau terlalu banyak kurikulum yang dipakai sebagai standar kompetensi, gurunya menjadi bingung. Itu hal yang pertama. Yang kedua, tadi sudah disinggung bahwa need for achievement dari anak didik atau juga guru juga harus meningkatkan need for achievement-nya. Antara lain melalui penataran dan seterusnya. Sehingga kualitas dari pendidikan itu akan kelihatan. Bagaimana transfer knowledge-nya itu. Baik. Itu terima kasih Pak Baik, Dirjen. Pak Sanusi, terima kasih. Selamat malam. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, sepertinya terputus. Mungkin kita tanggapi dulu. Ini tadi masukan ataupun pertanyaan dari Pak Sanusi ini terkait mungkin lebih ke tadi kurikulum dan kemudian kebutuhan untuk berprestasi dari guru. Ya, tapi sebelum dijawab Pak Dirjen, mohon maaf ini ada telepon lagi. Silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Putus lagi ya? Ya, terputus lagi. Silakan, Pak. Jadi memang gini, ketika kurikulum 2013 ini diputuskan oleh Kementerian untuk direview, ya, untuk kembali itu ke lama, kan kita kembali kepada tahap awal, yaitu sekolah-sekolah yang memang sejak awal memakai kurikulum 2013. Ya. Nah, yang lain kembali ke kurikulum sebelumnya. Ya. Itu keputusannya. Nah, kenapa kita ingin melihat dari segi kesiapan dan lain-lain, perbaikan kurikulumnya sendiri. Ya kan macam-macam ya, soal materi yang kurang pas kita paskan, metodenya dan lain-lain.
Nah, sebetulnya kalau kita masuk ke situ ya nggak ada masalah gitu loh. Guru-guru ya udah ikuti aja masuk ini. Toh sebetulnya dari segi substansi perbedaannya juga nggak terlalu besar. Artinya gini, kalau ini jalan, insya Allah juga ada. Ini juga ada. Nah, yang penting adalah ya sudah konsisten. Memang kalau sekolahnya masih kurikulum KTSP ya pakailah KTSP. Kalau kurikulumnya sudah 2013 ya pakailah 2013. Sebetulnya ke sana. Nah, kemudian upaya untuk terus belajar kan gini, UNESCO itu kan mengatakan pendidikan itu apa? Pendidikan termasuk learning to do, learning to be, misalnya. Kemudian juga ada learning to live together. Tapi juga ada learning untuk berinovasi. Ya kan? Itu kita. Nah, kita harapkan pendidikan itu juga learning to learn. Bagaimana terus belajar, karena apa? Apa yang kita pelajari ini kalau hanya berhenti di sini 5-10 tahun yang akan datang selesai. Karena perkembangan yang luar biasa itu. Karena learning to learn, baik itu guru maupun murid harus ada. Baik. Nggak boleh guru itu hanya sekedar cukup apa yang diperoleh masa lalu, tapi terus harus belajar. ada yang baru lagi, yang baru terus ya Pak ya. Baik, nanti sebelum Pak Indra menanggapi lagi, kita tanggapi dulu penelpon yang berikut ini. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Lagi Ini hujan sepertinya sinyalnya susah. Agak kurang. Mungkin bisa Pak Indra bisa nambahkan ya. Baik, Pak Indra mungkin bisa menambahkan yang tadi terkait dengan apa yang disampaikan kebetulan Pak saya San. diminta oleh Pak Pranata, Dirjen Guru, untuk melihat pelaksanaan UKG di beberapa uji tempat. kompetensi guru yang baru saja berlangsung kemarin ya. Dan salah satu pertanyaan yang beliau inginkan saya tanyakan ke guru-guru ini, harapannya apa? Dan dari sekian banyak memang ada harapan yang aneh-aneh kan. Tapi secara umum guru-guru ini ternyata haus pelatihan. Jadi selama ini ternyata pelatihannya ya kan, masih kurang. di daerah itu banyak diadakan pelatihan, tapi juga ada guru yang spesialis pelatihan. Jadi yang dikirimkan untuk ikut pelatihan ya guru yang itu terus gitu. Jadi ya. guru memang khusus ikut pelatihan Lu lagi kan gitu. Ada yang satu yang paling banyak seperti itu. Yang kedua juga jadi nggak banyak merata ya. Tidak, atau karena mungkin dianggapnya dari satu orang itu bisa mentransfer ke yang lain gitu. saya rasa enggak sih, ya? lebih kayak ya udahlah udah business as usual aja jalan gini. Itu yang pertama. Yang kedua, baik, tapi Pak Indra ada penelpon lagi nih, kita tanggapi dulu ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Jami'an di Kalbar. Ya, silakan Pak. Ke Pak Dirjen ini. Halo, selamat malam Pak Dirjen. Selamat malam Pak Jamian. Kami selaku pelaku pendidikan Pak, sangat senang adanya perubahan kurikulum. Apalagi sekarang namanya kurikulum 2013